petang, student-student sekalian. Kamu masih ingat cara Mas Yasir, Pak? Ingat siapa nama Mas Yasir, Pak? Nama saya nomor ponsel telepon boleh panggil Cik Nel atau Cik Nenten ke gimana mau panggil saya lah. Oke, terus kita ini 321 Lanjut kita belajar hari ini adalah lanjutnya adalah pelaksanaan kerja splicing fiber optic. Mau tanya semua hadir kan? Ada nggak semua orang? 5/5 lah semuanya. Iya. Oke. Saya juga mau nanya nih. Sakit-sakit pada darah sekarang kan musim-musim hujan. Dua-dua yang sakit-sakit. Belum ya? Betul lah? Oke, kita teruskanlah dengan kita punya pembelajaran. Kita tengok di slide lah. Pelaksanaan kerja splicing fiber optic. Ini isi kandungannya. Peralatan bagi melakukan kerja melakukan splicing fiber optic cable, prosedur penyambungan kabel fiber optic, dan prosedur pemanasan protection sleeve. Oke, ini tujuan saya buat untuk adalah di slide ini. Tujuan peralatan bagi melakukan splicing fiber optic, kaedah melakukan splicing fiber optic, kaedah melakukan pemanasan protection sleeve pada kabel fiber optic. Oke, apa itu splicing? Kamu tahu apa splicing? Kamu tak pernah baca? Kamu tahu splicing itu macam apa? Tidak. Sebenarnya kita paham. Splicing adalah proses penyambungan bagi kabel fiber optik. Teknologi ini digunakan dalam komunikasi fiber optik untuk membentuk pautan optik jarak jauh yang lebih baik serta pengantar isyarat optik jarak jauh. Splicing pada dasarnya adalah skru yang membentuk hubungan antara dua fiber. Hasil dari splicing ini akan diletakkan pada closure ataupun distribution box. Oke, apa yang saya di sini nih? Splicing adalah proses penyambungan kabel fiber optik. Kalau macam ada satu kalau contoh orang mau pasang internet dia mesti menggunakan kabel fiber optik untuk untuk adakan internet di rumah itu menggunakan kabel fiber optik. Jadi untuk penyambungan itu kita pakai splicing. Itulah sesi penyambungan fiber optik. Satu koil sebelah dicantum. Paham kan? Paham. Yang saya cakap tadi ada closure sama distribution box. Ini closure dan itu distribution box. Oke, seterusnya kita pergi kepada peralatan bagi melakukan splicing fiber. Oke. Penyediaan alat dan bahan yang digunakan dalam proses splicing fiber optik. Alatnya mesin bikin splicer, cleaver, billet clamp, kata. Oke, apa kegunaan semua barang dicek? Oke, saya explain lah. Fusion splicer digunakan untuk menyambung kedua ujung kabel fiber optik. Saya cakap tadi kan, ujung semua ujung di splice. Ini lah gunanya. Cleaver kata digunakan untuk memotong fiber secara rapi dan tepat. Oke, sebelum kita splice ini kita mesti memotong dulu fiber itu. Potong fiber itu supaya dia supaya dia adalah bersih lah potongannya. Boleh bercantum dengan matang. Nah, gitu, dengan tepat. Jadi potong guna cleaver. Billet clamp digunakan untuk mengupas kulit fiber optik sehingga hanya menunjukkan core. Oke. Fiber optik dia punya ada balutannya sebelum sampai dia core. Ada balutan
Squeeze alkohol. Squeeze alkohol botol digunakan untuk membersihkan rambut pada core. Oke, yang ini maksudnya squeeze alkohol ini digunakan membersihkan rambut pada core. Kita ada, kalau kita splicing, lepas kita potong, kita mesti bersihkan fiber itu sampai ada bunyi gitu, sampai betul-betul bersih lah. Jadi kasih letak ambil tisu, squeeze alkohol itu di atas, baru kasih bersih dia untuk setiap celah-celah supaya dia tidak sudah potong lah. Oke, protection sleeve. Protection sleeve digunakan untuk melindungi core yang telah splicing. Protection sleeve ini dia digunakan core yang sudah di-splice untuk nanti di-heat. Benda itu akan dipanaskan supaya dia mengecut dan protect fiber yang di dalam dia, supaya dia tidak cepat putus atau patah atau pecah. Paham? Paham. Oke. Ini prosedur penyambungan kabel fiber optik. Oke. First step, masukkan protection sleeve pada core dan seterusnya potong atau tanggalkan jaket pada core dalam ukuran 150 mm. Kemudian bersihkan core menggunakan alkohol. Seterusnya potong core menggunakan fiber dalam ukuran 16 mm hingga 18 mm. Seterusnya core akan disambungkan menggunakan mesin fusion splicer. Kemudian tutup mesin splicing dengan perlahan-lahan, dan jika ada masalah atau core yang disambung tidak menunjukkan sebenarnya masalah, tekan set sekali lagi. Loss dB yang dikeluarkan pada mesin fusion splicer hendaklah kurang daripada 0,05 dB dan ke bawah. Dan selesailah sudah prosedur penyambungan kabel fiber optik. Ini kamu paham dari prosedur ini? Nampak senang kan? Ya. Nampak senang. Jadi sebenarnya kalau mau buat itu, ada gegar, ada yang macam nampak macam complicated kan? Tapi kalau buat, kalau kamu lama-lama praktis, dapat sama sekejap sih, tidak lama. Ini dia punya shot lah daripada tadi itu untuk secara visual kan. Ini first step penanggalan, dia punya outer layernya, pastur bersiko dalamnya, potong dengan river, splice guna splicing machine, baru pemanasan. Dan insya Allah lepas ini kamu akan nampak dalam video macam mana ini. Ini prosedur pemanasan protection sleeve. Tujuan menggunakan protection sleeve adalah bagi melindungi core daripada mudah patah apabila disentuh ketika melakukan pemasangan kepada closure atau distribution box. Ya, selepas proses penyambungan, tekan reset untuk mengeluarkan potongan core yang telah dilakukan penyambungan tadi. Masukkan protection sleeve pada bagian yang telah dicangkungkan. Lakukan proses memanaskannya ke dalam tempat pemanas dan tunggu. Selepas buzzer bunyi, angkat sleeve yang telah siap dipanaskan dan letakkan di tempat yang sesuai. Ini bergantung juga lah, macam yang pada saat kita sudah reset ni, bergantung dengan mesin. Tengok jenis mesin apa yang kau pakai. Kadang-kadang tidak perlu gunakan apa-apa, terus main letak set begitu, boleh juga begitu. Bergantung kepada mesin lah. Ya, seterusnya kita tengok video video circulation. Nampak teman, ini yang jenis jenis yang lama punya ini. Misalnya berbeda jenis yang lama punya, yang Mortico punya. Potong guna river, rata semua, tepat. Terus kita cantum guna splicing machine. Menampakkan cara dia mencampurkan cara kasih panas dan kasih cair untuk kaca dalam, baru dia kasih meletak, itulah baru dia bergabung. Nampak? Jelas terang, nampak? Nah, itu bercantum saja. Kadang-kadang kalau kita sudah splice kan, kadang-kadang dia akan muncul beberapa masalah. Kadang-kadang kalau splice itu pandai bubble, pandai ada yang minta rata dan punya cantumannya.
Paham? Wow. Oke, kesimpulan dari pengajarannya adalah memberi kepahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang pembuatan bagaimana melakukan spacing kabel fiber optik, kaidah melakukan spacing kabel fiber optik, dan kaidah melakukan pemanasan bentuk sensitif pada kabel fiber optik. Oke, sekian, terima kasih. Oke, sekarang ini saya bagi kamu kertas penerangan untuk kamu baca, dan saya akan bagi kamu masa dalam 5 menit lah untuk baca semua. Boleh kan? Gitu. Yang banyak nih, sedikit saja. Kalau ini baca dulu kamu. Biar kamu paham apa yang saya terangkan di sana. Atau ada soalan-soalan yang kamu mau tanya, yang kamu dapat dari apa yang kita sudah bicarakan. Ada 2 menit lagi, baca dulu. Lepas ini akan ada tugasan. Lepas ada tugasan. Lepas tugasan, tugasannya bagi kamu apa lagi? Buat kuis lagi. Tapi pernah kamu paham? Pernah kamu macam mana? Ada macam gamifikasi scan QR. Lepas itu ada nanti muncul di, kalau kamu telepon kamu ada kahoot, dia terus dalamnya ada. Nanti saya dulu.
Sekarang. Go. Pada saat itu lagi. Oke, habis. Antar, satu orang. Oke, sekarang ini saya mau kamu ada nomor telepon nggak? Ada nomor telepon ya? Coba mau pegang dulu. Sampai ini saya mau ngomong dulu telepon. Scan di sana, masuk kita main. Lihat sini. Pernah kamu main nggak kamu? Pernah. Cuma apa proses lagi kalau ini? Kami scanning kalau masuk ke link. Oke. Terus itu? Cukup seorang dua instansi. Ya, betul. Jadi kamu pernah experience alam benda nih? Oke. Dan di soal-soal yang saya bagi ini senang nggak? Aku macam sama tuh, macam yang kamu baca tadi, lebih kurang begitu ya soalnya. Boleh nggak? Boleh kan? Aku boleh ketawa kawan kita itu.
pangkol sebarang-sebarang. Siapa nih maling orang kan? Oke. Saya start ah. Kalau kamu mendapat soalan yang telepon kamu, soalan di sini. Yang waktu ke depan soalnya. Atau soalan depan. Atau depan di sini. Karena itu dia bentuk saya. Oke. Paham ya kan? Apa yang saya ajar dari sebenarnya macam mana? Paham ya? Apa? Proses Lagi? Lagi? Bukan penyambungan kan dari papan tadi? Dia punya spesifikasi utama papannya. Alat yang digunakan. Oke. Memang kamu paham maksud kalau gitu. Oke. Itu salah kelas kita hari ini. Next time kelas ini saya buat kelas pelaksanaan kerja termination fiber optic. Nah itu lain lagi daripada yang ini. Ada kaitan dengan fiber. Maksud saya bukan zona pengitulah, lain lagi. Oke, paham kan? Oke. Kalau paham, sekian terima kasih. Jumpa lain kali. Oke, adik.